Tuhan, terima kasih untuk seorang suami yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya. Karena tidak mudah dalam mengambil keputusan. Iya. Tidak bisa hanya satu pihak. Artinya cuman tante atau cuman om. Iya. Tapi kesepakatan mendidik secara bersama-sama. Ketika kita mendidik anak-anak, disiplin juga kita harus tegakkan. Iya. Betul, setuju. Om bisa marah besar kalau om tahu ada salah satu anak om berbohong. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio, dan hari ini kita akan ngobrol tentang keluarga, dan kali ini bukan cuma teori, tapi ini adalah praktek pengalaman dari suami istri mereka yang sudah membangun keluarga. Dan langsung saja ada Om Richard dan Tante Ida. Hai. Halo. Halo. Thank you ya Om, Tante sudah menyempatkan untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Amin. Senang bisa berbagi ya. Amin. Oke, kalau boleh tahu nih Tante sama Om menikah ada berapa tahun ya? Tepatnya 28 April kemarin tuh kita 27 tahun. 28 April itu 27. Kemarin ya. Wow. 27 Berarti tahun. udah lewat pernikahan perak ya? Wah, luar biasa, luar biasa. Gimana Om Tante setelah 27 tahun melewati indahnya pernikahan gitu ya? Mungkin kalau Om gimana? Wow, kalau om bersyukur banget ya. Artinya Tuhan memberikan seorang istri yang dahsyat dan luar biasa. Jadi nggak pernah ada penyesalan ya Om ya? Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada Oke, penyesalan. tidak penyesalan ya Om. Nah, Tante sendiri gimana Tante? Saya juga seperti itu. Jadi malah saya tuh katakan sama Tuhan gini, Tuhan terima kasih untuk seorang suami yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya. Karena tidak mudah dalam mengambil keputusan. Iya, iya. Jujur saya dulu kan biasalah anak muda banyak pacar ya. Asik. Kayak gitu. Tapi waktu itu saya doa, Tuhan beri saya yang terbaik. Akhirnya Tuhan berikan saya yang terbaik. Ini pasangan saya 27 tahun dalam pernikahan, 6 tahun pacaran. Wow, 33 tahun ya. 33 tahun. Dan ketemunya gimana Tante? wah ini dijodohin nih kebetulan. Oh, dijodohin nih. ya? Jadi buat teman-teman di luar sana jangan pernah merasa bahwa ya gue dijodohin kayaknya bukan chemistry dari gue. Jadi kayak bukan ini ya. Tapi saat kita dijodohin dan kita minta sama Tuhan, Tuhan apakah dia pasangan terbaik buat saya? Itu luar biasa. Wow. Dan pasangan yang mau menerima keluarga, orang tua saya secara khusus ya. Dari saya sebelum menikah sampai saya awal menikah di 28 April 1995 sampai hari ini orang tua saya itu ikut saya berhos. Dan tidak semua suami sanggup loh seperti itu. Benar. Dan ya luar biasa, itulah hadiah terindah yang Tuhan berikan bagi saya. Waduh. Kami ketemunya di Makassar, host. Karena memang kami dulu di Makassar kan. Om kuliah di Makassar. Ketemulah dengan ini ya, bidadari ini ya. Oke, nah selama menikah ini dan sekarang kan Om dan Tante sudah dikaruniai 3 orang anak ya, betul ya. 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 pria keren. Nah, boleh cerita nggak sih? Mungkin Tante dan Om boleh dua-duanya memberikan testimoni gitu ya. Bagaimana sih Om Richard dan Tante ini punya satu kesatuan? Karena saya percaya dalam membangun anak atau generasi itu kan perlu kesepakatan gitu ya. Betul. Nah, bagaimana ceritanya? Silakan. Oke, jadi sejak awal ketika kami bersepakat untuk menikah, kami bersepakat bahwa dalam mendidik anak tidak bisa hanya satu pihak. Artinya cuman tante atau cuman om. Tapi kesepakatan mendidik secara bersama-sama. Oke. Mendidik secara bersama-sama artinya kalau misalnya kita ada konflik, karena rumah tangga pasti tidak mungkin tidak ada konflik. Iya, benar. Pasti ada konflik. Tidak sempurna rumah tangga bagaimanapun juga pasti ada kekurangannya. Betul. Ketika ada konflik, kita tidak mau konflik itu atau ribut-ribut itu di depan anak-anak. Salah satu poin kita gitu. Betul. Ya, itu kira-kira kalau nanti mungkin. Oke, kalau Tante gimana Tante? Ya, itu sama sepakat saya dengan suami memang dari awal
itu adalah satu ketetapan yang kami buat bahwa dalam mendidik anak seperti itu. Dan yang lebih dari itu bahwa kami mengedepankan yang namanya keterbukaan dan bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Itulah. Jadi artinya tante sebagai istri bisa dipercaya gitu? Saya sebagai istri bisa dipercaya, suami saya sebagai suami bisa dipercaya. Jadi maaf kata mau pulang jam 1, jam 2, jam 3 kita nggak pernah pusing gitu. Kita udah tahu dia kemana. Nggak curigaan gitu ya? Nggak pernah. Iya. Nah kalau dalam mendidik anak-anak gimana tuh kesepakatan yang mungkin tante dan om? Ya, sama seperti yang om tadi katakan dalam mendidik anak, kami selalu mengedepankan yang namanya kekeluargaan itu harus benar-benar kami kedepankan dalam arti seperti ini. Ada sesuatu yang dia inginkan mungkin itu harus dibicarakan. Nah, jangan di belakangnya dia sebenarnya dia pengen tapi dia nggak ngomong. Harus terbuka lah seperti yang saya bilang tadi, terbuka. Dan kami jadikan anak-anak itu kayak teman. Kayak teman. Jadi nggak ada jarak. Wah, atau kayak punya rasa takut terhadap orang tua atau terhadap ibu, tidak. Tapi kami selalu jadikan mereka itu kayak sahabat. Gitu. Malah kadang-kadang sampai sekarang nih kadang-kadang bro. Kayak gitu. Hanya memang mereka tahu di mana mereka bisa panggil bro, sis atau apa. Malah kadang panggil lu gua gitu. Gitu. Tapi di mana tempatnya? Di luar mereka tidak pernah, karena mereka tahu bagaimana cara memposisikan diri. Seperti itu. Ini keren banget nih karena seringkali kan memang apalagi kalau anak sudah mulai bertambah besar. Sekarang anak om tante berarti yang paling besar umur berapa tuh? Rebecca 26 tahun. Terus Tarski 21 kemarin. 21 dan Gaby 15. Berarti kan sudah mulai besar-besar semua gitu ya, yang maksudnya bukan lagi perlu dijagain gimana gitu ya. Dan om perlu tambahkan. Boleh. Begini, artinya seperti tadi om bilang, setiap rumah tangga pasti ada kekurangan. Ketika kita mendidik anak-anak, disiplin juga kita harus tegakkan. Betul, setuju. Om bisa marah besar kalau om tahu ada salah satu anak om berbohong. Karena om paling kedepankan itu. Kejujuran ya. Kejujuran. Selain yang lain-lain, tapi itu yang om paling utama di situ. Kalau lu berbohong itu nanti ke depan lu nggak bisa dipercaya orang dan bakal susah untuk bersosialisasi dan masyarakat ataupun di tempat kerja, karena itu penting sekali. Tentunya bukan secara kebetulan juga nilai di gereja kita kan salah satu tentang kejujuran. Tentang kejujuran. Om bisa marah besar loh host itu kalau sampai ketahuan bahwa ada salah satu anak om yang berbohong. Maksudnya supaya apa? Supaya mereka terbiasa untuk supaya hidup jujur, jangan gitu kira-kira. Berarti om lebih istilahnya gini ya, lebih bisa lebih baik kamu walaupun kamu salah, kamu jujur. Dibandingkan menutup-nutupin kesalahan. Betul. Gitu terus tahu sendiri gitu. Misalnya om yang tahu sendiri bisa marah besar. Jadi walaupun tentunya ketika mereka mengaku bukan berarti bahwa kita nggak ada marah, bukan. Tapi paling nggak arahin, jangan lagi seperti gitu. Iya. Oke. Ini memang penting sih ya, karena kalau dari kecil nggak dibiasakan jujur, ya mereka pikir tuh ya udah biasa aja om. Orang tua gue aja nggak masalah gitu ya. Betul. Oke. Nah, selain disiplin dalam kejujuran, mungkin ada lagi nggak om yang dibangun, misalnya soal mungkin waktu atau apa gitu yang kan saya lihat nih om tante juga tipenya sangat on time nih. Kalau itu sih sebenarnya om lah yang paling berperan penting di dalam hal soal disiplin waktu ya. Kalau mereka misalnya, ini anggap kita bicara kalau misalnya pas malam minggu nih. Mereka misalnya mau pergi sama teman-temannya, oke, nggak apa-apa. Tapi ingat, besok pagi kita harus bangun pagi dan kita harus ke gereja. Jadi itu penting. Nggak apa-apa deh, yang penting kamu harus ngerti gitu ya. Kalau besok sudah harus gereja nih, kita harus nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak ada. Misalnya mereka punya ada acara dengan teman-temannya ulang tahun lah teman-temannya. Terus mereka pulang sudah larut, tidur pasti udah kurang.
ingat besok kita harus bangun pagi dan harus ke gereja. Itu mereka sudah tah dan mereka sudah tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi alasan untuk aduh ini kok begini, itu enggak ada, mereka sudah tahu. Oke, nah itu mulai kapan tuh Om dibangun sejak kita? Apa memang dari kecil banget? Sudah dari kecil memang kita bangun itu. Ya. Dari setahun ya. Ya mereka dari sejak mereka ngerti lah ya istilahnya seperti gitu. Berarti artinya di dalam keluarga Om dan Tante ini sangat mengedepankan juga bagaimana pentingnya mereka terbangun secara kerohanian ya. Nilai-nilai rohani kita udah bangun dari mereka itu sejak kecil, sejak setahun itu kita udah masukkan ke ibadah anak. Jadi nggak ada tuh kita tungguin atau apa enggak. Wow. Kita memang taruh di ibadah anak untuk dia bisa dibangun rohaninya sejak awal. Nah dari situ sampai sekarang ini semua anak-anak itu udah tahu kapan dia harus. Walaupun memang yang paling utama dari rumah sih. Dari rumah. Dari rumah. Artinya di ibadah anak itu melengkapi dan menyempurnakan. Tapi basicnya memang dari rumah sih. Oke. Kita waktu masih anak-anak masih kecil, kita mesbah keluarga setiap hari, host. Wow. Kalau sekarang memang sesuai dengan kegiatan mereka masing-masing, kita nggak bisa, kita nggak bisa kayak dulu lagi seperti masih anak-anak di bawah. Artinya mereka juga punya kegiatan masing-masing. Kita juga harus mengerti ya. Oke, berarti dari kecil pun sudah dibiasakan mereka ada mesbah keluarga. Iya. Betul ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, karena sesuai dengan kemarin kan kita dengar podcast dengan Pastor Hengki dikatakan bahwa pemuridan itu kan dari keluarga kan. Gereja kan membantu memperlengkapi. Iya, memperlengkapi dan menyempurnakan kalau gitu kita bilang iya. Tapi kan tetap secara utamanya tuh orang tua yang mendidik dan memuridkan anaknya termasuk dalam hal kerohanian ya Om. Iya. Dan gini host, anak-anak tuh kadang-kadang walaupun dia orang tua ngajarin ini, ajarin itu mereka tapi kadang-kadang ketika mereka punya teman, mereka juga bisa lebih dengar ke teman loh. Nah benar tuh. Iya. Gimana tuh? Nah justru itu makanya kita mau supaya mereka berada di komunitas yang benar, supaya mereka jangan sampai artinya supaya mereka juga terbangun di sana. Iya. Nah, kita nggak bisa pungkiri bahwa anak-anak kadang-kadang dengar teman loh. Iya. Nah, ketika mereka berada di komunitas yang benar, ya kalau di sini kan kita Starji karena usia sekarang Gaby dengan Starji kan di Starji. Kita bersyukur banget karena apa? Di sana mereka lebih terbangun lagi karakternya karakternya. Semuanya lah. Pedulinya. Iya, jadi kalau peduli itu dari kecil sih kita tanamkan bagaimana dia peduli dengan sesama. Itu gimana tuh Tante? Boleh cerita nggak? Oke, dulu mulainya. Dari mereka kecil-kecil itu kan dulu benar-benar kita masih ya ibarat kata dari nol ya. Jadi kalau kita jalan itu kita suka lihat tuh pengemis pinggir jalan itu ya. Pengemis pinggir jalan, kami membiasakan untuk memberi. Suatu hari waktu itu mungkin saya lebih mengedepankan ongkos. Jadi saya nggak memberikan. Nah, waktu itu Starky itu nangis. Kasih saya, aduh, dia nggak mau jalan, dia nangis. Itu berapa Tante tuh? Masih kecil kurang kali ya? Kurang lebih 4-5 tahun. Oh, wow, 4-5 tahun. Dia nangis, mama harus kasih itu. Padahal itu buat saya ongkos. Ya mau nggak mau karena dia nangis, saya harus kasih. Dan di situ saya bilang, Tuhan saya memberi, saya percaya Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya perlukan seperti itu. Walaupun tidak langsung tapi ya perjalanan hidup kami bagaimana Tuhan step by step Tuhan pelihara luar biasa seperti itu. Jadi dari kecil loh ada terbangun harus kepedulian dibangun. Iya, kepedulian sama orang-orang di sekitar mereka. Iya. Wow, ini sangat menarik banget. Nah, tadi aku balik lagi kepada yang ibadah ya, yang kedisiplinan dalam waktu itu tadi. Kalau nggak salah denger nih Om ya, kan di kemarin pandemi ini kan kita ibadah online nih di rumah, gitu kan ya. Nah biasanya tuh kalau di dalam ibadah online ini keluarga nggak semua itu ibadah bareng gitu ya. Artinya ada di kamar sendiri, di mana sendiri gitu. Nah kalau nggak salah Om Richard itu membangun kebiasaan untuk beribadah bersama, bener nggak Om? Iya, ketika waktu sudah mau menunjukkan pukul 10. Setengah jam sebelumnya saya udah siapin kursi. Wow. Jadi kita buat tuh kayak ibadah kursinya. Iya, kursi semua itu menghadap ke TV semuanya. Tidak ada yang santai-santai. Dalam artian tidak juga terlalu kaku, tapi layaknya kita ibadah di gereja. Wow. Iya.
Itu selalu yang Dan mereka nggak ada yang komplain ya? Nggak Artinya ada. tetap Nggak mau ada. ikut aja. Iya. gitu. Wow. bahkan ada satu momen yang Om sempat videoin, video itu pun Om tetap simpan. Artinya Wow. begini, Itu kenangan. satu waktu kita lihat, Iya, wah ini nih waktu kita udah ada di pandemi COVID nih. Iya, gitu. Sebagai kenangan. Oke. Dan itu mereka terbiasa deh. Pokoknya Terbiasa, setiap mereka minggu sudah tahu. Pasti mereka jam 10 kurang tuh Sudah udah siap. terbiasa. Iya. Iya. Wow, ini sesuatu yang menarik nih karena biasanya di pandemi kan orang tua kan agak lost gitu ya. Ya, jadi seperti yang tadi host, walaupun seperti yang ibadah onsite, kalian mau ada acara apa? Walaupun Oh, itu sama ya? iya, Sama, ibadah online ini sama. Wow. Kalian mau acara apa? Oke, terserah. Besok kita tetap ibadah. Wow. Walaupun online ya, kan Iya, orang iya. pikir online ini biar gue di kamar sendiri juga Iya, bisa. iya. Dengan posisi siap, kagak Sama, ada iya. ngantuk-ngantuk gitu. Iya. Ya. Wow. Pastilah ada juga mereka ngantuk-ngantuk, tapi kita tetap ingatin Iya, jangan colek mereka atau apalah Iya, gitu. iya, iya. Gitulah Mas kira-kira. Wow. Ini sangat, saya jujur pribadi ya, sangat amazed. Maksudnya artinya konsistensi itu seringkali kita bisa up and down, tapi Om dan Tante ini membiasakan untuk terus ada ya dalam kehidupan anak-anak. Oke, nah berikutnya lagi nih, saya juga sempat dengar nih dengan anak dari Om Tante, kan kebetulan juga sekarang ikut di Komsel saya gitu. Dia cerita bahwa wah dari sampai sekarang pun udah besar tuh udah masih suka ada peluk, cium gitu ya. Nah itu gimana ya Tante? Dan Om, biasanya kan kayaknya anak-anak kalau udah mulai besar tuh kayaknya dipeluk papanya atau dipeluk mamanya tuh kayak pasti iya gitu kan. Nah itu sampai besar tuh mereka tetap mau cium, mau itu. Iya. Itu gimana tuh? Tante dulu kali Iya ya. boleh boleh. Oke, karena tante itu jadikan anak-anak itu kayak teman ya, jadi sahabat. Jadi mereka itu enggak sungkan dalam sampai hal pacar-pacar pun tuh dia curhat, Wow. Bos. Segala sesuatunya dia curhat. Nah, jadi untuk terbuka ke kita itu dia nggak sungkan lagi. Nah, lebih daripada itu mereka itu ada rasa care, peduli yang luar biasa terhadap orang tua. Starsky dengan umur 21 tahun, aduh, benar-benar tuh tidur masih peluk, cium sana, cium sini. Kadang saya juga agak-agak risih juga kadang-kadang ya. Tapi maksud saya risihnya itu bukan risih dicium ya. Tapi kadang-kadang saya kalau lagi maskeran atau lagi ini, Mak pergi dulu ya cium. Tapi di lain sisi saya bangga ya Tuhan, luar biasa anak saya di usia sekarang dia masih mau peduli. Dan saya selalu bilang, Kak, ini kamu tanamkan sampai ke rumah tangga. Besok-besok kamu harus tetap seperti itu. Karena kita sebagai orang tua kan tidak bisa mewariskan sesuatu yang mungkin harta itu akan habis, tapi nilai-nilai itu benar, setuju. Lebih dari Lebih segala. mahal istilahnya Iya. bahkan dibandingin harta manapun yang kita punya ya. Kalau Om gimana Om? Melanjutin lagi nih mengenai kedisiplinan. Iya boleh. Starsky sama Rebecca kakaknya, itu mereka lebih sedikit agak keras didikan kami. Oh gitu. Iya. Karena Rebecca sama Starsky itu agak sedikit suka melawan. Artinya dalam artian kalau kita ngomong, Starsky sebenarnya Starsky nggak terlalu, tapi si Rebecca. Kalau kita ngomong satu dia bisa 2 atau 3. Nah itu yang kadang bikin kita orang tua bisa emosi dan lebih keras sedikit lah. Tapi kalau Gaby sudah agak lembut karena apa? Bukan juga berarti kita nggak tegur ketika dia salah, tidak. Tapi dia lebih manut ketika kita sampaikan. Iya. Tiga anak ini beda-beda karakternya. Iya, beda-beda karakter. Si Rebecca lebih agak sedikit keras dan dia memang dapat didikan lebih agak keras. Kadang-kadang sampai dia kayak sedikit ada sedikit, kalau kita mau bilang ada sedikit kepahitan, tapi akhirnya pada akhirnya belakangan ini dia baru mengakui bahwa didikan kami sangat bermanfaat ketika dia tidak bersama-sama dengan kami. Jadi saat sekarang dia kerja di luar pulau, Iya. dia itu thanks banget ke orang tua yang sudah mendidik dia seperti waktu itu. Thank you Mak, Mama didik saya untuk bisa mandiri, untuk bisa disiplin, untuk bisa mengerjakan apa pekerjaan dalam rumah, untuk bisa bertanggung jawab. Itu dia thank you banget. Iya. Nah, jadi saya bilang, nah itulah terkadang kita orang tua mendisiplinkan bukan untuk sesaat, tapi untuk ke depan kalian seperti itu. Kadang-kadang anak-anak belum bisa lihat sekarang. Iya betul host. Karena dia pikir papa saya galak banget sih gitu, mama saya galak banget. Tapi nanti ke depannya, dan kita sebagai orang tua mungkin juga nggak boleh ini ya Om ya. Saya tadi tangkap dari apa yang Om gitu bilang. Kadang-kadang kita bisa, daripada ntar anak saya
sedih atau apa sih nggak usah terlalu tegas deh gitu kan. Akhirnya kita kayak menurunkan kualitas kedisiplinan Iya, betul. kita karena Iya, kita iya. nggak enak sama dia, padahal itu justru hal penting buat dia ke Iya, depannya yang dia betul, belum betul. belum bisa lihat Justru gitu itu kalau nggak ada didikan seperti itu, nanti dia malah terjerumus. Iya. Kalau terlalu lembek ya, dan terlalu lembek. Firman Tuhan aja bilang didik anak dengan rotan kok. Iya. Dalam arti ada disiplin yang Disiplin, kita harus benar, terapkan. benar. Tapi tentu memang dasarnya kan kita kasih. Karena kita menyayangi anak-anak kita. Saya selalu ingat tuh firman Tuhan yang bilang anaknya Daud yang satu itu siapa? Absalom. Bukan, satu lagi yang perkosa adiknya Absalom itu. Adonia ya. Iya. Ya, itu karena sepanjang umurnya Daud tidak pernah menegur dia. Tegur dalam artian menasihati dan Iya. mendisiplinkan dia. Itu yang menjadi pegangan saya juga. Iya. Kalau anak-anak kita begitu salah kita nggak tegur atau kita nggak nasihatin, mereka bisa ke depan bisa salah jalan. Dalam artinya berperilaku yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang menjadi persepsi kita orang tua dan standar firman Tuhan. Iya. Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan juga sama Pastor Leo bahwa hak seorang anak itu justru dididik orang tua. Iya. Bukan cuma dapat uang jajan. Iya, betul. Bukan cuma dapat kayak ya walaupun sayang dan tadi seperti tante dengan anak-anak kan juga itu juga penting. Iya. Tapi dididik secara kedisiplinan juga itu Iya. banyak orang-orang yang anak-anak muda kan yang berkata, ya abisnya orang tua saya juga nggak masalah saya begini. Betul. Akhirnya mereka terbiasa dengan nilai yang salah gitu kan ya. Oke, wah, nah berikutnya nih, apa sih yang mungkin Om dan Tante rasakan waktu awal-awal menjadi orang tua gitu ya, yang mungkin menjadi, oh iya nih ternyata saya sempat kurang pas nih dan situ Om dan Tante belajar dan mulai mengubah cara mendidik gitu, ada nggak? Jadi yang mungkin dari awalnya, kan namanya juga orang tua baru ya, mungkin jadi kalau yang nonton ini ada keluarga muda gitu yang, aduh saya takut nih kalau ntar saya jadi bapak saya bisa nggak mendidik gitu kan. Nah mungkin ada nggak hal-hal yang akhirnya Om Tante menyelaraskan diri untuk mendidik anak-anak gitu, waktu di awal-awal? Sebenarnya kalau penyelarasan mungkin berjalan dengan waktu ya. Tapi awalnya memang komitmen kami bahwa mendidik anak-anak harus ada dengan kedisiplinan, bukan hanya dari sudut kedisiplinan secara fisikal atau tapi kerohanian juga perlu. Itu sih dari awal memang sudah punya. Itu memang dari awal sudah begitu ya. Okay, wow. Jadi kalau misalnya artinya berjalannya waktu tinggal penyelarasan perbaikan demi perbaikan. Tentunya tetap masih ada kekurangan, tidak mungkin sempurna. Benar. Tapi tetap kita harus lakuin itu. Ya. Wow. Yang luar biasa, kami suami istri itu sangat bersyukur kami ada di gereja yang tepat. Perlu saya garis bawahi, saya berada di gereja yang tepat, GKS L2DN, di mana di situ kita diajarkan bagaimana parenting ya, pelajaran parenting, bagaimana kita sebagai orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, seperti itu. Dan lebih daripada itu, bagaimana kita sebagai suami istri bisa bergantung pada Tuhan. Iya, benar. Seperti itu. Jadi saya benar-benar thank you banget ke gereja saya, GKS L2DN yang benar-benar keluarga ilahi saya deh. Yes. Berarti bisa dibilang untuk bisa terbangun sebuah keluarga yang sehat dan kuat juga diperlukan harus komunitas bertumbuh. Ataupun gereja yang kuat ya, yang bisa diperlukan itu. Komunitas gereja yang kuat yang secara tidak langsung kita harus bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah di situ. Iya. Wow. Jadi kita jangan hanya sekedar sebagai pendatang. Kalau kita hanya sebagai pendatang, kita tidak akan terima apa sih yang gereja sedang bangun untuk kerohanian kita, seperti itu. Dan untuk keluarga kita ya. Benar. Iya, benar. seperti itu sih, Bro. Oke. Nah, kalau Om Tante biasanya tuh ada nggak sih waktu-waktu yang dirutinkan setiap minggu atau mungkin dalam setiap bulan untuk quality time. Iya, hangout sama anak-anak di luar hal yang berat-berat ya ngobrolnya, tapi kayak yang benar-benar santai-santai gitu. Itu biasanya ngapain gitu? Kebanyakan kayaknya ya. Oh, kebanyakan ya. Santai di luar. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kami dengan anak-anak itu udah kayak teman. Jadi kayak minggu kemarin tuh dia udah todong duluan tuh. Kayaknya boleh nih
bakmi nih. Asik. Kayak gitu kan. Saya bilang, ntar aja, minggu depan aja. Kelamaan sis, kata dia gitu. Saya cabut. Udah cabut kita kayak gitu toh. Jadi dalam kita makan itu ya kita tanya satu dan yang lainnya, Gap gimana, Starsky gimana, lu gimana sama yang itu tuh. Ya, mulailah kita sengaja ini kan. Ya, mancing-mancing ya. Mancing-mancing dalam arti saya mau lihat sejauh mana keterbukaan dia. Ya, betul. Nah, seperti itulah. Nah, itu sangat membantu sekali. Quality time dengan keluarga itu sangat membantu karena kita tuh bukan hanya uang yang dicari atau kita dengan anak itu ada jarak. Jangan. Karena dengan adanya hubungan maka keakraban itu akan semakin tercipta. Tatkala tercipta maka akan lebih terbuka toh. Dan ini Om ya, artinya begini. Tidak mesti keluar bareng. Di dalam rumah juga perlu terus dijaga itu. Kita biasakan makan itu selalu harus semeja. Oh gitu? Iya. Wow. Nggak bisa lu seenak-enaknya sendiri, bukan. Walaupun memang kadang-kadang juga ada ya, tapi intinya 80% makan harus semeja. Sepanjang kehidupan kami nih ya, sepanjang perjalanan rumah tangga kami 27 tahun. Kenapa Om punya standar harus begitu? Itu karena saya mencontoh dari orang tua saya. Kami waktu masih di kampung seperti gitu, orang tua kami mengajarkan makan semeja. Dan itu sudah terbangun sehingga saya harus terapkan juga buat keluarga saya. Dan apakah ada hal nilai atau apa ya, mungkin apa yang Om akhirnya bisa dapatkan dari berbarengan gitu semeja makan gitu ya. Nah itu yang terbangun tuh seperti apa gitu? Karena adanya ini gitu loh. Ya ketika kita makan bareng, kita bisa ngobrol dong. Jadi ada waktu. Ada waktu ya. Jadi katakanlah quality time tuh nggak mesti harus keluar bareng, nggak perlu. Di rumah pun kita bisa ciptakan pola itu. Salah satunya meja makan. Tentunya yang lain-lain juga, tapi meja makan itu paling oke sih kalau menurut Om. Iya. Karena memang di zaman sekarang dengan kesibukan tuh udah jarang ya Om. Keluarga tuh makan. Om kan kerja pagi, pulang sore. Kita usahakan makan malam bareng. Tapi kalau hari libur diusahakan di sedemikian rupa kita bisa makan bareng sama di meja makan. Gitu loh. Gitu host kira-kira. Wow, ini saya sangat terinspirasi banget. Thank you banget ya Om. Memang sekarang ini kita perlu membangun ini sih karena di generasi sekarang ini kayak udah mulai agak jarang. Walaupun ada sih saya yakin seperti keluarga Om dan Tante, tapi memang sesuatu yang perlu terus dibangun. Ya karena mungkin jadi kalau saya mau tanya nih, dengan adanya quality time, baik itu makan keluar atau makan di rumah, berarti di dalam waktu-waktu itu Om dan Tante bisa punya waktu dalam tanda kutip memuridkan mereka di situ ya, untuk memberikan values dan sebagainya. Betul. Gitu. Betul host. Sharing firman, banyakan kan ini kenapa begini. Nah itu tempatnya kita bisa jawab. Ya kan ada kadang-kadang juga anak-anak kok mereka bisa begitu, orang lain keluarga ini bisa begini. Itu mereka, Om selalu bilang begitu, itu mereka. Tapi Papa punya standar untuk mendidik kalian nggak sama dengan mereka, gitu. Ya masing-masing keluarga kan tentunya punya cara mendidik beda-beda. Tapi kita punya standar seperti gini. Mungkin kita terlalu terinspirasi dengan Yosua ya. Yosua berapa yang? Oh kita punya kalau itu memang ayat keluarga kami berdua ya. Gimana tuh ayatnya? Artinya kalau Om dan Tante dari awal Yosua 24 ayat 15. Oke. Kami dan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Wow. Dan bukan cuma itu, kita juga punya ayat yang ayat itu berarti sudah 27 tahun ya berulang-ulang kita baca, dan 26 tahun dibaca Rebecca, dan 21 tahun dibaca Starsky, dan 15 tahun untuk Gaby. Jadi setiap ada yang ulang tahun Amsal 3 ayat 1 sampai 16. Itu semua dibaca satu ya. Udah nggak mungkin. Jadi setiap ada ulang tahun pasti itu. Berkat dan hikmat. Yes, itu udah jadi udah menyatu gitu ya.
Kalau kami mau bilang ya semacam moto kami lah untuk ayat itu ya. Artinya setiap ulang tahun siapapun itu tetap kita ayat itu kita kemukakan. Dikunci di ayat 16. Tapi dari 1 sampai yang lain seterusnya itu bagaimana kita mendengarkan ajaran Tuhan, didikan Tuhan, terus kita terus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kepintaran dan kehebatan kita. Kan di ayat-ayat itu jelas itu. Wow. Bahkan bagaimana kita mempersembahkan hasil yang Tuhan sudah berikan buat. Kan di ayat itu juga sampai ayat itu ada di ayat yang dari Amsal 3 itu sudah mencakup secara keseluruhan lah kalau mau dibilang. Oke, berarti aku lihat di sini bahwa keluarga Om dan Tante benar-benar mengedepankan prinsip Tuhan dalam kehidupan anak-anak sejak mereka kecil ya. Dan itu ternyata sangat berdampak buat pertumbuhan mereka. Iya. Artinya begini, kita sudah mendepositkan itu. Tentunya tidak dengan serta-merta mereka sudah langsung menerima begitu saja, tapi paling tidak sudah terdeposit. Nanti ke depan mereka sendiri yang menuai hasilnya dari itu. Karena saya percaya bahwa setiap apa yang kita tabur yang apalagi benih firman Tuhan itu tidak pernah akan sia-sia. Kembali sia-sia. That's right. Wow. Ini aku jujur sangat bersyukur banget nih bisa podcast sama Om dan Tante. Buat aku sendiri sebagai orang tua yang masih muda gitu belajar banyak gitu. Dan aku percaya juga buat yang menyaksikan juga sangat diberkati. Nah mungkin sebagai yang terakhir nih Om dan Tante, boleh nggak sih kasih satu closing statement yang bisa menjadi berkat buat teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang menyaksikan program ini dalam hal mereka membangun anak-anak mereka di rumah. Yang mungkin sudah menjadi moto dan mendarah daging dalam kehidupan Om dan Tante. Silakan. Mungkin dari Om dulu boleh. Oke. Seperti dari awal yang Om sudah bilang bahwa kami sepakat ketika kami menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, kami bicarakan dulu. Atau artinya jadi enggak satu A satu B. Iya, tidak seperti gitu. Kalau terjadi ada konflik, sedapat mungkin anak-anak tidak mengetahui itu, tidak mendengar apa yang menjadi pertentangan kita gitu. Itu sih yang paling ini. Dan kemudian bahwa mengenal Tuhan atau hidup di dalam membangun kerohanian itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Wow. Saya selalu bilang kalian boleh dapat apapun. Tapi kalau kalian tidak hidup di dalam Tuhan, semuanya sia-sia. Wow. Yes. Itu kan nanti mereka sendiri yang kembali kepada mereka lagi. Yang penting kita sudah sampaikan. Benar. Itu orang tua harus punya didikan orang tua. Memang kami seperti orang tua punya pandangan seperti gitu. Tentunya juga dalam pengawasan. Tidak bisa juga kita karena sudah sampaikan lalu kita biarin aja. Itu urusan mereka. Tidak juga, tidak juga. Terus. Nah bagaimana Tante Om, mungkin tadi aku sedikit aja mau lihat ngambil dari yang Om bilang tadi, kesepakatan. Kalau misalnya satu kali ada anak bertanya sama Tante untuk mau A gitu ya, misalnya aku mau berenang gitu kan. Nah yang belum sempat Om dan Tante bicarakan. Nah biasanya gimana tuh? Kalau Tante langsung jawab dulu atau mungkin ntar tanya papa dulu atau gimana biasanya? Kalau itu karena anak-anak itu udah terbiasa ya, mereka nggak akan pernah keluar rumah tanpa tanya. Pasti mereka akan izin dulu. Nah, saya lihat umpamanya kalau berenang saya harus tanya dengan siapa, kapasitasnya yang mana saya harus tanya sama Om. Oke. Ya, jadi tidak semua juga yang bisa Tante handle. Saya handle. Seperti itu. Jadi umpamanya dia bilang mau berenang, saya harus tanya dengan siapa. Siapa-siapa aja yang pergi. Nah, seperti itu. Saya yang ngasih, nggak perlu lagi saya ke Om, kecuali kalau ada hal-hal yang menurut saya ini perlu pertimbangan dari Om gitu ya. Saya harus. Berarti dalam hal ini juga Om Richard sebagai suami kepala keluarga juga memberikan otoritas dan kepercayaan. Betul. Kalau Tante udah putuskan, berarti Om juga betul. Karena kan bisa juga suami istri kayak, kok kamu pilih ini gitu, yang kurang bisa mempercayai gitu. Nah mungkin yang terakhir dari Tante gimana? Itu dari segi kerohanian Om tadi udah bahas. Kalau saya untuk teman-teman di luar yang punya anak
anak usia remaja, usia kecil, dari segala jenis usia, jangan pernah kita menempatkan diri kita sebagai orang tua yang merasa diri selalu benar. Ya, karena kita juga orang tua tuh pasti ada salah-salahnya. Harus terbuka. Harus terbuka. Jadi sebisa mungkin belajar menerima kesalahan kita dan belajar menerima koreksi dari anak. Dari situ kalau kita bisa combine antara anak dengan kita, maka kita akan ketemu jalan keluar. Sesuatu mungkin yang beda-beda tipis orang bilang, tapi kalau saat kita ada keterbukaan satu dan yang lainnya dengan anak kita secara khusus ya, maka kita akan mudah sekali menemukan solusi seperti itu. Intinya jangan pernah merasa mentang-mentang saya orang tua saya paling orang tua berarti saya yang paling benar, tidak seperti itu. Dan ketika kita salah pun kita harus berani untuk minta maaf. Minta maaf sama bener banget. Harus berani. Nggak bisa ya. Justru itu sebenarnya kita memberikan contoh kepada mereka supaya dengan demikian nanti mereka juga seperti gitu. Benar. Berani meminta maaf. Oke, thank you banget buat Om Richard dan Tante Ida buat kesaksian dan sharing-sharingnya. Aku percaya bisa diberkat buat semua teman-teman yang menyaksikan program ini. Dan jangan cuma didengerin ya, tapi juga mulai dilakukan apa yang menurut Anda ini perlu dibangun dalam keluarga. Yuk sama-sama bangun, makan bareng, ibadah bareng, ya. Dan ini pasti menjadi kesempatan juga untuk setiap keluarga bisa bertumbuh lebih kuat lagi dalam Tuhan. Oke, dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya diklik pada YouTube channel Today's Message. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. God bless.